Selamat pagi para bapak ibu guru dan teman-temanku semua. Marilah untuk mengawali hari di bulan Kitab Suci Nasional, marilah kita mendengarkan sedikit renungan firman Tuhan. Sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu semalam hingga pagi hari ini kami bisa menghirup udara yang segar di hari yang baru di bulan Kitab Suci Nasional ini. Kiranya kami bisa mendekatkan diri kami kepada Kitab Suci dan kami bisa memaknainya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan melaksanakan aktivitas kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami. Doa ini kuserahkan dengan perantara Kristus Yesus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengarkan Injil Tuhan. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 1 sampai dengan 5. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya? Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan. Mari kita merenungkan sabda Allah. Orang-orang Farisi dikenal sebagai orang-orang yang sangat taat pada peraturan peribadatan. Mereka menaati semua secara harafiah dan merasa dengan cara seperti itu mereka adalah orang yang saleh. Seperti dikisahkan dalam bacaan Injil hari ini, orang-orang Farisi mengkritik para murid Yesus yang tidak menjalankan aturan hari Sabat. Dengan kata lain, para murid Yesus seharusnya mentaati peraturan yang ada, bukan malah melanggarnya dengan memetik gandum dan memakannya. Untuk menjawab pertanyaan mereka, Yesus mengisahkan peristiwa Daud yang melarikan diri bersama para pengikutnya dari kejaran pembunuhan Raja Saul. Karena rasa lapar yang luar biasa, Daud masuk ke bait Allah dan meminta roti-roti sajian yang dikhususkan bagi imam-imam sebagai makanannya. Apa yang dilakukan oleh Raja Daud sah-sah saja, meskipun melanggar aturan, karena demi keselamatan dirinya dan para pengikutnya. Demikian juga Yesus membenarkan tindakan para muridnya ini. Peraturan diciptakan demi memanusiawikan manusia, bukan untuk membelenggu dan membebaninya. Peraturan ini diciptakan untuk mencapai suasana yang teratur dan tertib, supaya menjadi lebih baik. Pada kenyataannya, tidak jarang lebih mementingkan peraturan dibanding peri kemanusiaan.
Padahal aturan dibuat demi memanusiawikan manusia. Namun, lebih parah lagi, peraturan masih bisa diputarbalikkan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Marilah kita berani melihat cara hidup kita masing-masing, khususnya dalam menjalankan peraturan dan hukum. Apakah kita mentaati dan menjalankannya secara dewasa? Semoga teladan dan ajaran Yesus dapat kita jalankan, yaitu menaati hukum dengan kasih. Untuk menutup renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami kembali menghadap hadirat-Mu dengan penuh rasa syukur dan rasa terima kasih, karena Engkau telah memberikan renungan yang indah di pagi hari ini. Bapa, sebentar lagi kami akan melaksanakan aktivitas-aktivitas kami. Kiranya kami bisa menaati peraturan-peraturan dengan baik supaya kita bisa menjadi lebih tertib dan lebih baik lagi. Bapa, kiranya di bulan Kitab Suci Nasional kita bisa mendekatkan diri kita kepada Kitab Suci, dan kita bisa memaknai Kitab Suci dalam kehidupan kita sehari-hari. Doa ini kuserahkan dalam perantara Kristus Yesus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikian renungan singkat pada pagi hari ini. Semoga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.